Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Dalam perjalanan hidup rohani, ada yang disebut dengan point of no return. Titik di mana kita tidak bisa kembali lagi. Yaitu ketika kita mengenal diri kita yang sebenarnya. Apa yang sungguh kita inginkan, dan apa yang sungguh-sungguh penting bagi kita. Maka kemudian apa yang dulunya nampaknya menarik, makanan, minuman, pesta pora, kendaraan, rumah mewah, sekarang tidak lagi menarik. Ada yang lebih menarik, ada yang lebih penting, yaitu ketenangan jiwa, ketenangan batin, ketulusan, kebijaksanaan, pengampunan, kebenaran, kejujuran, kebaikan, dan segala macam hal yang luhur. Yang nampaknya sekedar permukaan dan apa yang kelihatan bukan tidak penting, tetapi tidak semenarik dulu lagi. Itulah point of no return. Titik ketika kita tidak mau lagi kembali kepada hal-hal yang tidak sungguh-sungguh penting dan mendalam bagi kita. Ada yang mengalaminya dalam waktu usia masih muda, karena mungkin pertumbuhan rohaninya cukup pesat. Ada yang sampai lanjut usia, belum juga bisa sampai pada titik itu. Persoalannya adalah karena seringkali kita kurang mengenal diri sendiri, bahkan sering kita tidak memperhitungkan diri sendiri. Kok bisa, Romo? Kan saya selalu ada, sadar. Kok bisa tidak diperhitungkan? Bisa. Coba perhatikan. Kalau Anda ingin melakukan sesuatu yang jahat, Anda pasti tengok kiri, tengok kanan. Istri saya tahu enggak? Suami saya tahu enggak? Orang tua saya tahu apa enggak? Anak saya lihat apa enggak? Gitu. Dan kalau tidak ada yang melihat, Anda cepat-cepat melakukannya dan beres. Anda lupa memperhitungkan diri Anda sendiri. Anda kan juga bisa lihat diri Anda sendiri. Bisa juga melihat apa yang Anda lakukan. Bisa juga menilai apa yang Anda lakukan. Tapi seringkali itu tidak diperhitungkan. Nah, pada saat kita bisa sadar akan diri sendiri, mengenali diri sendiri, melihat diri sendiri, apa adanya, disitulah kita sampai pada titik kita tidak bisa lagi kembali seperti yang dulu. Kita sampai pada titik kita sungguh-sungguh mencapai kebebasan rohani. Kematangan sebagai pribadi. Ketika kita melakukannya karena kita sadar. Kita melibatkan diri sendiri. Kita melakukannya dalam diskusi dengan diri sendiri. Ini pantas atau tidak? Ini baik atau tidak? Tidak lagi dipengaruhi oleh pendapat orang. Tidak lagi dipengaruhi oleh apakah ada yang melihat atau tidak. Karena saya sadar, saya melihat diri sendiri, apa yang saya lakukan. Yang saya lakukan ini baik, yang saya lakukan ini benar, mulia atau tidak. Karena itu Rasul Paulus di dalam suratnya kepada umat di Filipi, bab 4 ayat 8, mengatakan, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang pantas didengar, pikirkanlah. Karena mulai dari pikiran. Dan kemudian sampai pada kesadaran. Nah, disitulah kita kemudian sampai pada titik pertumbuhan rohani. Kedalaman hidup rohani. Yang tidak lagi dipengaruhi oleh apa yang datang dari luar. Yang datang dari luar, apa saja bisa, tetapi proses yang terjadi di dalam batin, saya menyadarinya, saya melihatnya, saya memprosesnya dengan sadar, dan kemudian saya bereaksi dengan bijaksana.
Pada saat itulah pertumbuhan hidup rohani mencapai pada tahap yang cukup tinggi. Sehingga saya melakukan bukan karena dilihat orang lain, bukan karena pendapat orang lain, tetapi karena sadar. Saya menyadarinya, saya menyaksikannya, saya melihatnya bahwa itu benar. Dan itu membuat hati saya nyaman, membuat diri saya tidak terpecah. Ada fulfillment, ada pemenuhan diri yang membuat saya kemudian bisa hidup dengan tenang, kemudian hidup juga dalam kejernihan, dalam kebahagiaan, dan dalam ketenangan. Saya kemudian tidak mencarinya di luar. Karena apa yang ada di luar sana tidak bisa terus-menerus membuat hati saya nyaman dan puas. Tidak mungkin anak kita bahkan terus-menerus menyenangkan kita. Tidak mungkin. Pasangan kita terus-menerus menyenangkan kita. Enggak bisa juga. Nah, kalau kita terus-menerus mencari kenyamanan, ketenangan dari apa yang kita peroleh dari sekitar kita, kita belum mencapai pada tahap hidup rohani yang cukup mendalam atau cukup stabil. Kita gampang terombang-ambing, up and down, tergantung orang lain. Jangankan orang lain, diri kita sendiri saja seringkali tidak selalu memuaskan kita. Anda dan saya pasti pernah mengalami. Tiba-tiba melakukan sesuatu yang bodoh. Jalan kaki tersandung. Dan kita kemudian marah, emosi, tapi tidak tahu kepada siapa. Karena kita sendiri yang melakukannya. Bahkan kita seringkali tidak bisa menyenangkan diri kita sendiri. Apalagi orang lain. Kita seringkali frustrasi. Kenapa saya nggak bisa? Loh, kita sendiri seringkali begitu. Apalagi orang lain. Maka dalam kesadaran bahwa saya sadar, saya melihat apa yang saya lakukan, apa yang saya katakan, apa yang saya pikirkan, saya bertumbuh. Menjadi lebih matang, menjadi lebih tenang, tidak reaktif, tetapi bisa merespon dengan bijaksana. Karena mengalir dari kesadaran, bukan reaksi spontan. Dan itu dari dalam, bukan dari luar. Pada saat itu, kita tidak bisa lagi kembali pada hal-hal yang remeh-temeh, yang nampaknya baik dari luar saja. Karena kemudian kita sendiri melihat dari dalam, menyaksikan sendiri bagaimana pikiran kita, perasaan kita, kelakuan kita, tindak tanduk kita, tutur kata kita, mengalir dari kesadaran yang lebih dalam. Pada saat itu, kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang matang dan bijaksana. Nyaman dengan diri sendiri. Dan bukan egoistik. Karena kemudian memancarkan energi positif kepada sekitar kita. Orang lain juga lebih bisa merasakan ketenangan, kebijaksanaan kita. Karena mengalir dari dalam yang otentik, yang digerakkan oleh kasih. Digerakkan oleh Roh Tuhan sendiri yang bertahta di dalam diri kita. Maka, ayo kita melibatkan diri sendiri. Kita bertindak karena kita sadar, karena kita mengerti, dan kita memilih dengan bijaksana apa yang akan kita katakan, apa yang akan kita lakukan. Terutama, semuanya itu mengalir dari kesadaran bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan, dan cukup dengan kasih serta penyertaan Tuhan. Dan karena itu kemudian mengalir kebaikan, cahaya yang bisa menuntun orang-orang di sekitar kita, membawa kebaikan kepada dunia di sekeliling kita. Maka handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.